Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santun, salam hormat untuk para sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu di dalam kebahagiaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam pagi untuk sahabat-sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga pagi ini kita selalu di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kami mencoba mengkaji tentang manusia dimatikan 2 kali dan manusia dihidupkan 2 kali. Mari kita bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru yunadawna lamaqdullahi akbaru min maqdikum anfusikum idh tad'auna ilal imani fatakfurun. Qalu rabbana amattana nataini wa ahyaytana nataini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir diserukan kepada mereka, sesungguhnya kebencian Allah lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri, karena kamu diseru untuk beriman lalu kamu kafir. Mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari jalan ini, yakni dari jalan kekufuran itu, yakni dari jalan keingkaran itu, yakni dari jalan kesyirikan itu, yakni dari jalan persekutuan itu.
Surat Al-Mu'min ayat 11. Shadaqallahul azim. Maka jelaslah seluruh manusia itu pasti mati. Mati maksudnya mati jiwanya di sisi Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesuatu yang bernyawa pasti mengalami kematian. Jadi setiap manusia pasti pernah kufur, pernah ingkar hatinya kepada Tuhannya, kecuali manusia yang dikehendakinya, seperti para nabi, seperti para rasul, seperti para aulia Allah. Merekalah yang dikehendaki Allah bisa kembali menuju jalan fi sabilillah. Akan tetapi mayoritas manusia tidak bisa menuju jalan itu tanpa bimbingan manusia yang duduk di makom itu, atau manusia yang kembali dengan paksa, yakni baiat paksa oleh Allah di saat hari perhitungan, hari pembalasan, ketika tiba-tiba ajal menjemput, matanya terbelalak, bagaimana mau pulang, kepada jalan pulang saja tidak tahu, bagaimana mau mati, sedangkan ia masih cinta kehidupan manusianya, sedangkan ia masih cinta badan-badan manusianya, sedangkan ia masih cinta pada istri dan suaminya, sedangkan ia masih cinta pada anak-anaknya, dan sedangkan ia masih cinta kepada hubbud dunya, harta-hartanya, ilmu-ilmunya, amal-amalnya yang membuat menyiksa diri manusianya. Karena saat di dunia merekalah yang paling sangat amat dicintainya selain Allah. Jadi cintanya saat hidupnya itu selain Allah, maka yang diberhalakan, maka yang dipertuhankan selama ini di hatinya ya selain Allah itu yang bakal menyiksanya kelak di saat hari pembalasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah ditegaskan di dalam Al-Quran bahwa manusia 2 kali mati dan 2 kali hidup. Jadi ayatnya menyebutkan hidup dulu, menyebutkan kematian dulu, bukan kehidupan. Yang pertama kematian 2 kali, dan yang kedua kehidupan 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Mayoritas manusia memahami bahwa kematian yang pertama adalah ketika nanti badan-badannya sudah mati, badan-badannya sudah tak bernyawa, badan-badannya ketika itu dikubur di kuburan seperti ini. Inilah pemahaman mayoritas manusia bahwa
Kematian yang pertama itu adalah ketika badan-badannya sudah mati dan dikubur di kuburan, yakni badan-badannya secara zahiriyah dan secara syariatnya sudah mati dan dikubur di kuburan yang zahir pula, kuburan syariat seperti ini. Pengertian manusia demikian di saat kematian yang pertama. Dan kehidupan manusia yang pertama juga mayoritas manusia memahami kehidupan sekarang inilah yang dimaksud kehidupan yang pertama pula. Jadi saat di dunia ini ada kehidupan dan ada kematian, ada kematian dan ada kehidupan. Itu menurut mayoritas manusia yang belum bertuhankan Allah di hatinya, yakni di hatinya masih mempertuhankan selain Allah, mempertuhankan hawa nafsunya sendiri, maka pasti memahami makna dari Al-Quranul Karim pasti demikian. Kemudian kehidupan yang kedua disangka mayoritas manusia hidup yang ketika di akhirat nanti, ketika manusia dibangkitkan dari alam kuburnya seperti kecambah nyukul pluk 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 pluk. Bayangan angan-angan manusianya kan demikian. Jadi hari kebangkitan itu diangan-angankan, dimisal-misalkan seperti bangkitnya badan ini dari alam kubur, seperti kecambah pluk pluk pluk. Begitu kan selama ini. Karena selama ini yang jadi Tuhan manusianya, karena yang berkuasa atas aktivitas selama ini adalah badan-badannya, maka bayangan-bayangannya, maka angan-angannya, maka ilustrasi-ilustrasinya, seluruh ayat itu hanya memandang perjalanan-perjalanan badan-badannya. Jadi alam-alam gaib yang katanya nanti adanya setelah kematian itu, disangkanya semua itu perjalanan-perjalanan badannya. Ketika hidup di dunia ini badannya, ketika kematian itu datang kematian badannya, ketika di saat dikubur itu yang disiksa badannya, ketika nanti kiamat yang bangkit adalah badannya, ketika di akhir nanti badan-badannya, ketika melewati ketika di alam hisab nanti badannya, ketika saat melewati Siratal Mustaqim itu badannya, ketika masuk di neraka dan surga itu badan-badannya. Jadi semuanya serba badan, jadi semuanya serba syariat, jadi semuanya serba dohir. Karena yang disembah, karena yang diberhalakan selama ini di hati kita adalah
badan-badan kita inilah yang berkuasa di atas dunia ini. Seolah-olah badan ini yang berkuasa untuk berdiri, seolah-olah badan inilah yang berkuasa untuk duduk sendiri, seolah-olah badan inilah yang berkuasa jalan sendiri, seolah-olah badan inilah yang berkuasa mandi sendiri, seolah-olah badan inilah yang berkuasa memasak sendiri, seolah-olah badan inilah yang berkuasa untuk sholat sendiri, seolah-olah badan inilah yang merasa berkuasa untuk beribadah sendiri, seolah-olah badan inilah yang merasa berkuasa untuk zikir atau zuhud sendiri, seolah-olah badan inilah yang bisa berkuasa untuk kerja sendiri dan sebagainya. Seolah-olah badan-badan inilah yang dipertuhankan. Badan-badan inilah berhalanya manusia. Jadi tingkatan-tingkatan neraka itu bercabang-cabang ketika manusia memberhalakan dirinya, memberhalakan badan-badannya, maka badan orang lainnya yang dipandangnya juga diberhalakan. Seolah-olah badan-badan ini mempunyai kekuatan, mempunyai kekuasaan, mempunyai hidup sendiri-sendiri. Karena kita selama ini belum bertuhan, masih ateis, masih kafir, masih kufur, masih syirik, dan hati selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita. Kami bacakan lagi artinya agar nanti bisa memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'min ayat 11. Sesungguhnya orang-orang yang kafir diserukan kepada mereka, sesungguhnya kebencian Allah lebih besar kepada kebencianmu. Kebencian Allah lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri, karena kamu diseru untuk beriman lalu kamu kafir. Jadi kebencian Allah itu lebih akbar daripada kebencianmu saat kamu masih kafir. Dan mereka menjawab, ya Tuhan kami yang telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali, lalu kami mengaku dosa-dosa kami, maka adakah suatu jalan bagi kami untuk keluar dari lembah dosa ini, untuk keluar dari kekafiran ini, untuk keluar dari persekutuan-persekutuan selama ini? Jadi orang-orang kafirin itu, orang-orang yang tak bertuhan itu terkadang menyadari dirinya, terkadang ada kebanyakan mayoritas manusia tidak menyadari bahwa dirinya selama ini tidak bertuhan. Mayoritas manusia selama ini tidak menyadari bahwa ia belum bertuhankan Allah di hatinya. Agama selama ini hanyalah untuk hiasan-hiasan saja.
Agama selama ini hanyalah untuk simbol-simbol badaniah belaka. Agama selama ini untuk tunjuk-tunjukan kepada orang lain bahwa dirinya sudah memeluk suatu agama, agar orang lain tidak menilai kita sebagai orang kafir atau sebagai orang ateis yang tak beragama dan yang tak bertuhan. Maka dipeluklah agama-agama dohir itu, agama-agama simbol itu, berbagai macam agama-agama yang ada di bumi ini. Agamanya manusia. Selama manusia itu menganut agama-agama yang ada di muka bumi ini, selama manusia itu menganut hanya agama-agama simbol-simbol saja, selama manusia itu menganut agama yang hanya untuk diakui sebagai agama badaniahnya saja, sedang hatinya masih ingkar kepada Allah, sedang hatinya masih kufur kepada Allah, sedangkan hatinya masih mensekutukan Allah, yakni di dalam hatinya masih hawa nafsunya lah yang menjadi raja diri manusianya, maka semuanya takkan pernah selamat di jalan Allah, di jalan fisabilillah. Jadi bila manusia siapapun orangnya dan apapun agamanya, bila di hatinya tak beriman kepada Allah, maksudnya iman yang bagaimana? Bukan iman yang hanya percaya saja, bukan iman yang hanya yakin saja. Yang dimaksud iman kepada Allah itu adalah ketika di hatinya hawa nafsunya sudah tidak jadi Tuhan lagi, kecuali Allah lah yang mentuhani di dalam singgasana hatinya. Itulah yang dimaksud orang-orang yang beriman, yang dimaksud orang-orang yang sudah mi'raj jiwanya kepada Tuhannya. Orang-orang yang beriman itu maksudnya sudah mempersembahkan kembali dengan rela dan ridho bahwa hidup ini Allah, badan ini milik Allah, dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itulah ayat-ayat Allah, itulah tanda-tanda kekuasaan, itulah tanda-tanda kewujudan Allah di alam semesta ini. Itulah yang dimaksud orang-orang yang beriman. Iman yang pertama. Kemudian iman yang kedua, beriman kepada hari kemudian. Ketika manusianya sudah tidak menjadi Tuhan lagi di hatinya, hari kemudian kan yang ada hanyalah Allah yang berkuasa atas diri manusianya. Jadi semua af'al yang terjadi, jadi semua aktivitas yang terjadi pada badan ini adalah af'alnya Allah. Itu iman yang kedua. Iman yang ketiga, beramal soleh. Jadi yang dimaksud amal soleh itu apa? Kegiatan aktivitasnya badan yang diafali oleh Allah Ta'ala, itulah yang dimaksud amal yang soleh.